Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handri Firmansyah, CPNS Kabupaten Pangandaran 2021, kelompok 4, gelombang 9. Hari ini pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, saya mempelajari tentang materi Wall of Government WOG, yang mana materi ini disampaikan oleh Bapak Dedi Kusnadi, SIP. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management atau NPM yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Pengertian WOG menurut APSC. Dalam pengertian ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Definisi lain yang juga mempunyai kesamaan fitur dari United States Institute of Peace USIP. Dalam pengertian USIP, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh sektor, pemerintah dan sebaliknya. Mengapa WOG itu penting? Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? Yang pertama, koordinasi penyertaan pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak dialog, pertukaran informasi, joint planning atau perencanaan bersama, kerjasama sementara integritas joint working, kolaborasi sementara joint feature, perencanaan jangka panjang. Kerjasama pada pekerjaan besar menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Satelit entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif kedekatan dan pelibatan aliansi strategi. Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama. Salah satu peserta kerjasama Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak merger penggabungan ke dalam struktur baru. Beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga.
Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Adapun tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga menjadi 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Prasyarat best partition dalam penerapan WOG. Yang pertama, budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Best practices WOG di beberapa negara. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan joint of government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah WGA atau World of Government Accounts. WGA ini merupakan salah satu bentuk WOG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Australia melalui Australian Public Service Commission (APSC) mempromosikan WOG dalam bentuk mengintegrasikan pemberian pelayanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australian ini, yaitu yang pertama, WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda. Dan yang ketiga, WOG di antara sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Sementara, Amerika Serikat mendorong WOG dalam isu-isu keamanan nasional dan pembentukan portal terpadu melalui www.usa.gov. Malaysia juga mendorong WOG melalui promosi One Day Service, One Delivery, dan No Wrong Door. Percepatan pemberian layanan menjadi ciri khas kemajuan pelayanan publik di Malaysia. Namun, kebijakan No Wrong Door merupakan terobosan yang mewajibkan semua dewan kota untuk menerima dan menyelesaikan setiap keluhan masyarakat, walaupun keluhan tersebut tidak ditunjukkan ke instansi atau sektor yang benar. Selanjutnya, e-government. Di luar perbandingan best partition antara negara di atas, PBB dalam laporan e-government survey tahun 2012, United Nations meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Survei yang dilakukan menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara-negara dalam menerapkan e-government dan kategori beberapa di antaranya ketersediaan CIO atau Chief Information Officers di setiap negara, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, dan prosentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga, serta bagaimana integrasi upaya institusional terhadap lingkungan. Masing-masing indikator telah memiliki daftar negara atau wilayah regional yang unggul, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan CIO di negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika relatif berimbang, sedangkan negara-negara Afrika dan Oseania tergolong tertinggal. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik merupakan indikator sejauh mana terdapat kapasitas pertukaran informasi antar sektor, termasuk penggunaan ID card yang dapat dikenali semua sistem. Beberapa negara yang terdepan dalam indikator ini adalah Jepang, Belgia, Australia, Denmark, Singapura, termasuk beberapa negara berkembang seperti Kazakhstan, Ukraina, Bangladesh, dan India. Yang ketiga, integrasi pelayanan online. Survei ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 8 tahun terdapat peningkatan signifikan dalam integrasi pelayanan online
dari 63 negara di tahun 2004 sekarang menjadi 135 negara di tahun 2012. Yang keempat, persentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Amerika Serikat memimpin sebagai negara dengan persentase tertinggi portal terhubung dengan website instansi pemerintah.